Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak, mari kita dengarkan apa yang menjadi nilai-nilai peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan ilustrasi yang sangat sederhana. Anak-anak, adapun nilai-nilai budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Hindu-Buddha yang sampai saat ini bisa kita petik, misalnya dari seni bangunan. Dari seni bangunan kita akan melihat adanya stupa Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawongan. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan sampai sekarang masih dipergunakan oleh umat Buddha untuk pelaksanaan upacara memperingati Hari Waisak. Kemudian peninggalan berupa seni rupa dan seni ukir. Misalnya kita melihat relief yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur yang merupakan relief tentang riwayat Sang Buddha, yang mana riwayat Sang Buddha memberikan nilai-nilai ketaatan kita terhadap kasih sayang antar sesama umat manusia, dan juga tentang karma wibangga yang dipahatkan di salah satu dinding stupa Borobudur. Berikutnya nilai seni dan sastra. Seni sastra dan aksara. Berikutnya seni sastra dan aksara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam wiracerita yang dikenal di Indonesia seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata telah membentuk cerita dan nilai-nilai yang sampai saat ini masih dikemas oleh insan seniman, entah itu dalam bentuk wiracerita yang serius maupun dalam bentuk cerita lawakan yang sering kita lihat di televisi. Kemudian dari segi prasasti, nilai-nilai yang dapat kita ambil contohnya peninggalan Hindu-Buddha yang berbentuk prasasti Mula Warman Kutai. Nah, prasasti ini sebagai bukti bahwa pernah ada kejayaan di Kutai. Seperti itu. Selanjutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kasta yang merupakan golongan masyarakat berdasarkan tingkat atau derajat orang yang bersangkutan. Setiap orang sudah ditentukan kastanya. Sistem kasta ini muncul dalam masyarakat Indonesia setelah ada hubungan dengan India. Nah, yang paling terkenal, kasta masih digunakan dalam strata atau kemasyarakatan di Bali khususnya. Selanjutnya, dari segi filsafat dan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini adalah yang asli di Indonesia adalah animisme, dinamisme. Yang mana masyarakat pada zaman kerajaan percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Kehidupan roh halus memiliki kekuatan yang mempengaruhi kehidupan saat ini. Nah, seperti itu nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu filsafat dan sistem kepercayaan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Pengaruh India di Indonesia dalam sistem pemerintahan adalah adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Setelah pengaruh India masuk, kedudukan pemimpin tersebut diubah menjadi raja serta wilayahnya disebut kerajaan. Rajanya dinobatkan dengan melalui upacara ubiseka dan biasanya namanya ditambah dengan Warman.
Contoh di Kerajaan Kutai, nama rajanya menjadi berisi Warman. Ya. Selanjutnya, apa yang menjadi pengaruh ya dalam kehidupan masa saat ini dari peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang sangat terlihat. Ini ada wujud akulturasi bahasa ya. Masih banyak kata-kata serapan yang dari bahasa Sanskerta misalnya digunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian sistem kepercayaan dan agama, misalnya yang sangat terlihat contohnya adalah adanya Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Selanjutnya organisasi sosial kemasyarakatan, wujud akulturasi dalam bidang sosial kemasyarakatan bisa dilihat dari sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia setelah masuknya pengaruh India. Kemudian bidang sosial, terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Nah, seperti sistem kasta ini yang dahulunya berkembang sebagai keturunan, nah sekarang di Bali itu menganut sistem kasta juga. Jadi setiap orang baru lahir dia memiliki kasta, misalnya Brahmana, Ksatria, Waisya, atau Sudra. Kemudian sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan misalnya dalam perhitungan Saka sama dengan 365 hari dan pada tahun Saka dengan tahun Masehi itu adalah 78 tahun. Sebagai contoh, tahun Saka 654, maka tahun Masehinya adalah 654 ditambah 78, yaitu 732 Masehi. Dari segi teknologi, salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dari bangunan candi ini. Nah, itulah nilai-nilai yang sangat kental ada pada masyarakat zaman kerajaan Hindu-Buddha yang sampai saat ini masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Anak-anak, demikianlah nilai-nilai peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang patut kita pertimbangkan untuk dianut, disesuaikan dengan pelaksanaannya dengan kehidupan di masa saat ini. Akhir kata Ibu sampaikan, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.